Indonesia, negeri kepulauan yang begitu memesona, dengan lebih dari 18.000 pulau membentang dari barat hingga timur sejauh 5.000 km. Indonesia menjadi rumah bagi lebih dari 300.000 spesies hewan, atau sekitar 17% dari total satwa di dunia. Iklim tropis yang stabil membuat negeri ini menjadi surga bagi keanekaragaman hayati, termasuk hewan-hewan purba yang pernah hidup di masa lampau. Namun, tahukah kamu bahwa satu-satunya hewan purba yang diketahui hidup di Indonesia pada zaman Mesozoikum adalah Globidens, makhluk laut yang mirip Mosasaurus? Anehnya, tak pernah ditemukan fosil dinosaurus darat di wilayah ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa negeri yang sekarang penuh dengan daratan justru tidak pernah dihuni oleh dinosaurus darat? Jawabannya membawa kita pada fakta ilmiah menarik jauh sebelum terbentuk seperti sekarang. Wilayah Indonesia dulunya merupakan hamparan lautan purba yang sangat luas. Setelah kepunahan massal dinosaurus, barulah perlahan terbentuk dariten-dariten yang menjadi kepulauan Nusantara. Keunikan geologis inilah yang membuat Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam, minyak bumi, gas alam, dan batu bara yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Jawa hingga Papua. Bukan berasal dari sisa dinosaurus seperti yang sering disalahpahami, melainkan berasal dari endapan plankton dan alga laut purba yang tertimbun jutaan tahun di dasar laut. Ini menjadi bukti bahwa Indonesia memang dulunya adalah lautan luas. Dalam jurnal ilmiah yang ditulis oleh Hall pada tahun 2012, dijelaskan bahwa sekitar 160 juta tahun lalu, wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia masih berupa dasar laut. Pulau Sumatera adalah salah satu bagian daratan awal yang muncul akibat tabrakan antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Tumbukan ini menyebabkan bagian dasar laut terangkat ke permukaan dan membentuk daratan. Proses ini terus berlanjut selama jutaan tahun. Lempeng Indo-Australia terus bergerak ke utara, menyusup ke bawah lempeng lainnya dalam proses yang disebut subduksi. Dari proses inilah terbentuk pulau-pulau seperti Jawa dan kepulauan di Indonesia bagian timur. Namun, ada satu periode penting dalam sejarah bumi yang mempercepat pembentukan daratan Indonesia, yaitu zaman es terakhir. Pada masa ini, permukaan laut jauh lebih rendah dibanding sekarang karena sebagian besar air laut membeku di kutub. Akibatnya, banyak dasar laut yang kini menjadi perairan dangkal seperti Laut Jawa dan Selat Malaka dulunya merupakan daratan yang dapat dilalui oleh manusia dan hewan. Wilayah daratan yang luas ini dikenal sebagai Sundalan. Sundalan menghubungkan daratan Asia dengan pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Melalui daratan inilah hewan dan manusia purba bermigrasi ke Indonesia. Di sisi timur, terdapat daratan purba lain bernama Sahul yang menghubungkan Papua, Australia, dan Tasmania. Perbatasan antara Sundalan dan Sahul dikenal sebagai Wallacea, transisi yang menjadi jalur migrasi penting bagi hewan dan manusia dari dua benua tersebut. Komodo adalah contoh nyata hasil migrasi dari Australia ke wilayah Wallacea. Diperkirakan sudah berada di Indonesia sejak 900.000 tahun lalu. Komodo merupakan spesies yang berhasil bertahan hingga kini. Bahkan, di wilayah yang sama ditemukan Homo floresiensis, manusia purba yang berpostur kecil dan hidup berdampingan dengan komodo di Pulau Flores. Fenomena insular dwarfism atau evolusi menuju ukuran tubuh yang lebih kecil juga terjadi di Indonesia. Salah satu contoh menarik adalah stegodon gajah purba yang berukuran kecil dan pernah hidup di Nusa Tenggara. Mereka berevolusi menjadi lebih kecil karena terisolasi di pulau kecil, mengikuti hukum alam yang umum terjadi di ekosistem pulau. Dalam sebuah artikel ilmiah oleh Dr. Kir Johan Arif dari ITB, dijelaskan ada 3 hipotesis tentang bagaimana hewan-hewan dari Asia bisa menyebar ke Indonesia melalui jembatan darat, jalur kebetulan, atau berenang. Dari ketiganya, hipotesis jembatan darat adalah yang paling disepakati karena sesuai dengan bukti geologis zaman es. Migrasi Beser-Biseren terjadi sekitar 1,8 juta tahun lalu pada awal Pleistosen. Gajah, harimau, tapir,
dan berbagai mamalia besar lainnya masuk ke wilayah Sundaland. Kemudian, sekitar 130.000 tahun lalu, giliran spesies dari Asia Timur seperti orang utan yang mulai bermigrasi ke Kalimantan dan Sumatera. Yang menarik, meski kita menganggap orang utan sebagai hewan asli Indonesia, sebenarnya mereka adalah pendatang dari wilayah Tiongkok Selatan. Fosil-fosil gigi orang utan banyak ditemukan di daerah tersebut, menunjukkan bahwa mereka juga bermigrasi ke selatan melalui daratan yang kini sudah tenggelam. Migrasi manusia modern atau Homo sapiens juga mengikuti jalur yang sama. Berdasarkan penelitian fosil dan bukti arkeologi, manusia modern berasal dari Afrika dan menyebar ke Asia melalui jalur pesisir. Mereka tiba di wilayah Sundaland bahkan sebelum letusan besar Gunung Toba, sekitar 74.000 tahun lalu. Setelah zaman es berakhir sekitar 19.000 tahun lalu, suhu bumi menghangat, es mencair, dan permukaan laut naik. Proses ini perlahan menenggelamkan daratan Sundaland, memisahkan pulau-pulau yang sebelumnya menyatu. Sekitar 5.500 tahun lalu, dataran rendah seperti Laut Jawa dan Selat Malaka sepenuhnya terendam. Namun dari keterisolasian ini, lahirlah peradaban. Sekitar 4.000 tahun lalu, migrasi besar-besaran dari bangsa Austronesia mulai terjadi. Mereka membawa teknologi perahu, sistem pertanian, serta bahasa dan budaya. Orang-orang Austronesia dikenal sebagai pelaut ulung yang menjelajah samudra dengan kapal layar, menyebarkan peradaban hingga ke seluruh Nusantara. Mereka tidak hanya menetap, tetapi juga berbaur dengan penduduk asli yang telah lama mendiami wilayah ini. Dari percampuran inilah lahir budaya, bahasa, dan warisan yang masih kita rasakan hingga kini dari Karijan-Karijan kuno, seperti Kutai, hingga nenek moyang kita yang mewarisi kearifan lokal dari masa ke masa. Namun penting untuk kita pahami, bahwa sains dan keyakinan sering berjalan beriringan. Sains menjelaskan dunia melalui bukti dan pengamatan. Keyakinan mencari makna di balik keberadaan kita. Keduanya tak perlu bertentangan, justru bisa saling melengkapi, membuka cakrawala tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan bagaimana kita membentuk masa depan. Indonesia bukan hanya sekadar gugusan pulau, ia adalah saksi bisu perjalanan panjang bumi, hewan, dan manusia dalam menghadapi perubahan alam dan waktu. Sebuah negeri yang terbentuk dari lautan, gunung berapi, dan migrasi purba yang menjadikannya begitu kaya, unik, dan penuh misteri hingga hari ini.